Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Isan Ramadan and I want to translate the motivational speech by Oprah Winfrey. Let me share a screen first. Oke. Saya selalu paham bahwa tidak ada perbedaan antara saya dan pemirsa. Pada suatu waktu, mungkin saya ada di kondisi yang lebih baik, tapi pada intinya, pada hal yang penting adalah kita semua sama. Kamu ingin tahu bagaimana saya tahu akan hal tersebut? Karena kita semua mencari satu hal yang sama. Kamu di sini pada sekolah yang hebat dan kita keluar ke dunia dan setiap orang mengejar dengan berlandaskan apa talenta kita, apa eh, bakat kita, tetapi kita semua mencari hal yang sama. Setiap orang ingin mencapai ekspresi sejati dari kita sebagai manusia. Ya, itulah yang kamu ingin capai. Ekspresi sejati dari kita sebagai manusia. Dan karena saya paham akan hal tersebut, saya paham jika kamu bekerja di toko roti dan di sanalah kamu ingin bekerja, dan mungkin di sanalah cita-citamu untuk membuat pie untuk orang-orang, untuk membuat kue untuk orang-orang, atau memberikan hadiah, dan itulah jalan. Tidak ada perbedaan antara kamu dan aku, kecuali itulah platformmu, itulah acaramu. Jadi, pemahaman saya akan hal tersebut telah mengizinkan saya untuk mencapai semua orang. Dan tidak mungkin kamu tidak tercapai, because itulah yang benar-benar saya rasakan. Jalan untuk untuk menjalani sebuah eh, permasalahan adalah untuk diam dan menanyakan kepada dirimu sendiri apa langkah yang harus kita lakukan selanjutnya. Tidak berpikir tentang, wah, saya mempunyai semua masalah ini. Apa langkah selanjutnya? Dan kemudian dari tersebut, eh,
kita lakukan langkah selanjutnya dan langkah selanjutnya dan tidak merasa dikendalikan oleh situasi tersebut. Karena kamu tahu uh, kehidupan kamu itu lebih besar dari permasalahan tersebut. Kamu tahu kamu tidak didefinisikan oleh apa yang orang-orang katakan tentang dirimu, karena apa yang orang-orang katakan tentang dirimu membuatmu berjalan ke arah yang berbeda. Jika saya meninggalkan kamu tanpa sepeser pun, ingatlah hari ini, tidak ada satu hal pun yang terjadi pada dirimu, tidak satu experience, tidak satu kejadian, tidak satu pertemuan, tidak satu krisis, tidak satu hal-hal menyenangkan yang tidak terjadi untuk membuatmu menjadi lebih baik dan membantumu untuk bangkit. Segala hal yang kamu tuju, uh, kalaupun kamu tahu itu atau tidak, ketika kamu tahu kamu menuju hal tersebut, kamu mulai uh, berdoa dan melakukan hal-hal spiritual, yaitu hal pertama yang harus kamu lakukan ketika kamu mau menjadi sukses di dunia. Kamu perlu sesuatu yang memberikan nutrisi kepadamu. Apapun yang kamu sebut, kamu perlu mengisi cangkirmu. Eh, Kemudian cangkirmu menjadi terlalu penuh dan kamu bisa membagi kepada orang lain. Jika kamu tidak mengisi cangkirmu, kamu akan menjadi kering. Kamu akan kelelahan dan tidak punya sesuatu untuk diberikan kepada orang lain. Kamu menjadi mulai marah ketika orang-orang bertanya kepadamu karena cangkirmu kosong. Dan sekarang orang tersebut ingin sesuatu dari kamu. Jadi pekerjaan pertama, kerjaan pertama adalah untuk mengisi cangkirmu dan membuat dirimu menjadi menyeluruh. Nah, jadi untuk saya fondasi dari sebuah emansipasi
atau dari kewirausahaan atau dari eh, eh, hal apapun itu, fondasi dasar dari kesuksesan saya, dari hal-hal baik dari saya, dari keseluruhan saya, dari semua dari semuanya adalah mengetahui siapa saya dan dari mana saya berasal. Di ruang tamu saya sekarang ada sebuah lukisan yang telah saya miliki selama 30 tahun. Kamu bisa menggoogle hal tersebut. Eh, itu bernama untuk penawar paling tinggi. Dan lukisan tersebut ada di tengah-tengah rumah saya. Itu ada di tengah rumah saya karena itu merupakan fondasi, bukan fondasi rumah, tapi fondasi dari kehidupan saya. Lukisan tersebut dilukis oleh Harry Rosland yang merupakan sebuah pelukis genre di awal abad ke-20 dan akhir abad ke-19. Dan ukuran lukisan tersebut adalah 6 kaki dan itu menunjukkan sebuah budak wanita di sebuah pelelangan memeluk tangan anaknya. Dan saya tidak bisa pergi ke pintu ke pintu depan saya atau saya tidak bisa pergi tanpa melalui lukisan tersebut. Saya di, diingatkan dari mana saya berasal setiap hari dan saya diingatkan karena saya tidak mau melupakan hal tersebut. Dan di perpustakaan saya punya beberapa frame dari budak Afrika Amerika yang diikat di beberapa perkebunan. Tercatat di buku besar bersamaan dengan para sapi dan para kuda. Dan properti lainnya. Dan saya melewati list tersebut setiap hari dan terkadang saya berhenti di depan list tersebut dan saya mengucapkan nama mereka dengan kencang dan juga umur mereka. Eh,
Jonas, 11 tahun, $500. Sarah, 41 tahun, $900. Elizabeth, 57 tahun, $800. Dan dan saya memaksa diri saya untuk memikirkan dari keabsurdan, keabsurdan dan keanehan dari harga yang ditempelkan, yang disematkan ke tiap-tiap dari budak tersebut. eh, eh, se- sela- se- sepertinya seperti mereka seperti mereka sedang dijual, dan terkadang saya berhenti di hadapan mereka dan berdoa. Secara partikular ketika saya sedang membuat keputusan besar tentang satu dari perusahaan saya. Apakah saya akan melanjutkan atau saya diam? Itu mengingatkan saya eh, mengucapkan nama-nama tersebut dengan keras. Tidak hanya mengingatkan saya dari mana saya berasal, tapi juga seberapa jauh saya harus melangkah karena mereka. Dan itu mengingatkan saya bahwa saya tidak sendirian. Itu mengingatkan saya apa yang telah saya jalani selama ini. Saya mengingatkan anak perempuan saya setiap saat. eh, Kalau kerjaan sejati kamu adalah untuk mengetahui apa kekuatan dasar dirimu, dan untuk menyelaraskan eh, kerjaanmu dengan personalitasmu, dengan alasan sejati kenapa kamu ada di sini. Itulah nomor satu hal yang harus kamu lakukan untuk untuk bekerja untuk dirimu sendiri, untuk mengisi dirimu dan mengisi cangkirmu dan mengisi dirimu sampai penuh. Dan saya sempat takut akan hal tersebut. Saya sempat takut, eh, terutama dari orang-orang yang berkata, "Oh, dia penuh dengan dirinya sendiri."
Tetapi sekarang saya memeluk hal tersebut. Saya saya anggap hal tersebut sebagai suatu pujian. Kalau saya penuh dengan diri saya sendiri, because hanya ketika kamu penuh dengan hanya ketika kamu kamu penuh ketika kamu penuh, kamu punya banyak yang akan kamu berikan. Eh, Ketika kamu berpikir tentang hal tersebut, itu merupakan suatu keajaiban. Setiap orang punya talentanya masing-masing, dan alasan kenapa kita eh, acak-acakan adalah karena kamu melihat talenta orang lain dan berharap kamu punya talenta mereka. Semua energi yang kamu gunakan digunakan untuk merasa cemburu terhadap energi orang lain, tidak hanya membuat energi tersebut kembali kepada dirimu sebagai energi negatif, tapi kamu juga menggunakan tapi kamu juga menyia-nyiakan energi tersebut. Seharusnya kamu menggunakan energi tersebut eh, sebagai sesuai dengan talentamu. Bagaimana bagaimana saya bisa bermanfaat pada sebuah service, karena karena pesan dari Dr. King, pesan dari Dr. King, tidak semua orang bisa populer, tetapi semua orang bisa menjadi hebat, karena kehebatan itu ditentukan oleh hal yang kita lakukan, dan tidak ada job di sini yang tidak bisa diubah menjadi hal yang senang kita lakukan, dan tidak membuat pekerjaan tersebut menjadi uh, berarti. Saya tidak peduli apa pekerjaan tersebut. Jika kamu berkata, saya seorang penyanyi, saya seorang penari, dan saya seorang artis, saya seorang guru, saya seorang perawat, saya seorang dokter, saya seorang pembersih, office boy, dan saya seorang pendeta. Jika kamu berkata,
Nah, jika kamu berkata, jika saya melihat ini sebagai suatu hal positif dan yang lebih besar dari saya, itu tidak lagi menjadi suatu pekerjaan, itu menjadi eh, penawaran untuk dunia. Hmm, Peraturan pertama adalah peraturan ketiga dari peraturan percepatan di fisika, yang dimana berkata untuk setiap aksi ada suatu reaksi. Dan kita eh, ditunjukkan secara indah dari warna ungu ketika ketika Miss Sally berkata ke Mister, setiap hal yang saya lakukan, setiap hal yang kamu lakukan, setiap hal yang kamu lakukan, setiap hal yang mungkin kamu lakukan ke saya telah dilakukan kepadamu. Itu bukan hanya perkataan retorikal, itu adalah suatu hukum. Itu adalah peraturan Newton ketiga dari percepatan di fisika, yang dimana yang berkata setiap hal yang keluar itu nanti akan kembali. Itu seperti semua hal yang naik akan turun. Mungkin memerlukan waktu, tapi itu pasti akan turun. Setiap hal yang keluar pasti akan kembali, itu pasti akan kembali. So, jadi uh, untuk menjawab manifestasi dan meditasi, apa yang meditasi lakukan adalah menyelaraskan kamu dengan sumber. Apa yang meditasi lakukan adalah membuatmu untuk secara literal menyentuh sumbernya, menyentuh kekuatan yang membuat kamu. Jadi kamu akan selaras dengan hal tersebut. Jadi ketika kamu membawa hal tersebut ke dunia, setiap hal yang kamu lakukan berasal tengah dari sumber tersebut, yang bersumber dari eh, yang yang bersumber dari apa yang kita sebut Tuhan. Oh, divine energy. Apa yang kita sebut energi, energi suci, energi
intelligent. Apapun nama yang kamu berikan, eh, yang kita sebut kehidupan, ketika kamu eh, berselaras dengan kehidupan, kehidupan akan memberikan kepadamu. So that's all from me. Thank you.